Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, jadi malam hari nanti tepatnya tanggal 5 Juni 2025 hari Kamis teman-teman, timnas sepak bola kesayangan kita semua, timnas Garuda, timnas sepak bola Indonesia akan menjalani laga yang paling bersejarah dalam perjalanan timnas Indonesia hingga saat ini ya teman-teman, yaitu laga di grup C kualifikasi Piala Dunia Yuna Asia. Yang ini memang timnas kita menjalani laga yang sangat krusial ketika nanti malam menjamu timnas China di GBK ya teman-teman di Indonesia. Kenapa saya bilang krusial? Karena memang ini posisi yang sangat kritis sekali, karena memang dari grup C ini dari 6 tim yang ada di grup C yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia di Amerika Serikat nanti. Amerika Serikat, Meksiko sama Kanada nanti itu peringkat 1 dan peringkat 2. Sedangkan sisanya peringkat 3 dan peringkat 4 akan menjalani kualifikasi babak keempat, yaitu melalui playoff ya teman-teman. Nah teman-teman, posisi saat ini di grup C, peringkat 1 Jepang, poinnya 20, peringkat 2 Australia, poinnya 13, peringkat 3 adalah Saudi Arabia, poinnya 10, dan peringkat 4 Indonesia, peringkat 5 adalah Bahrain, peringkat 6 adalah China, poinnya itu sama-sama 9. Artinya ini kritis banget. Semuanya masih punya kesempatan gitu kan. Dalam kansnya yang terbesar adalah kemudian Australia ya, bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Dan nanti sore itu kan, sore ini selain timnas kita jumpa sama China, jam 6 sore nanti timnas Australia akan menjamu timnas Jepang ya di kandangnya Australia. Kemudian jam setengah 9 nanti timnas Indonesia jumpa Cina. Jam 12 malam nanti timnas Bahrain jumpa sama timnas Saudi Arabia. Nah harapannya teman-teman, kalau harapan kita ini Australia, saya yakin harapannya kalah ya dari Jepang. Kalau Jepang udah 23 dia udah lolos ya gitu kan. Saya yakin Jepang tetap akan menunjukkan bahwasanya dia yang terbaik di Asia, dengan memang menuntaskan tugasnya menyelesaikan Australia nanti malam gitu kan. Karena memang kalau Jepang main-main, kalau Jepang kemudian sepertinya nggak menggunakan pemain inti, saya pikir nggak mungkin. Ini bangsa yang memang dia bangsa pekerja keras, bangsa yang menjunjung tinggi harga diri bangsa dan negaranya. Ini orang-orang Jepang pasti akan menurunkan tetap pemain intinya, karena kalau sampai kalah atau draw dari Australia ini FIFA Matchday, artinya peringkat FIFA-nya pasti terpengaruh kan, dikurangi poinnya. Jadi konyol kalau kemudian ada orang pengamat dari lokalan kita bilang Indonesia diuntungkan karena Jepang udah lolos. Harapannya Jepang menurunkan pemain pelapis. Saya pikir Jepang tetap Jepang, nggak bisa kemudian dianalogikan dengan pemikiran kita gitu kan. Dan ini FIFA Matchday ya teman-teman. FIFA Matchday itu poinnya dihitung gitu kan. Poinnya dihitung, artinya kalah atau draw pasti akan berpengaruh ke poin FIFA-nya Jepang, dan Jepang pasti nggak mau ya kemudian kecolongan gitu kan. Harapannya Australia kalah, artinya kalau kalah poinnya adalah 13, tetap 13. Terus Saudi ketemu si Bahrain, harapannya draw ya. Kalau harapannya draw, kalau draw nanti Saudi itu poinnya tetap ya, poinnya tetap dia 11 nanti. Kalau draw kan poinnya 1 kan. Bahrain poinnya 9 ditambah 1, 10 gitu kan. Kalau Indonesia menang sama China nanti malam, 9 tambah 3 12, artinya kita bisa di posisi 3 itu kan. Posisi 3 kalau memang skenario seperti itu, walaupun itu belum aman gitu kan, karena nanti Bahrain ataupun kemudian Saudi Arabia masih bisa ngejar lagi nanti ya babak yang selanjutnya. Besok kan kita ketemu minggu depan itu ketemunya Jepang, dan kemungkinannya kita bisa menang atau draw itu susah ya, kayaknya kecil kemungkinannya. Dan saya yakin Jepang tetap menurunkan pemain intinya ketika jumpa Indonesia. Lagi-lagi timnas asuhan Hajime Moriyasu ini kayaknya juga nggak kenal kompromi pasti gitu kan, apalagi terkait dengan poin matchday, itu poin penting ya gitu kan. Jepang pasti akan berusaha untuk sapu bersih gitu kan, artinya memang peluang kita ya cuman peluang besar kita menang sama China nanti malam, walaupun juga saya bilang berat ya. Kalau saya sendiri realisasinya berat, karena memang peringkat Cina di atas kita, terus juga kita memang dalam
sejarah sampai kemudian 5 atau 6 kali terakhir pertemuan kita nggak pernah menang ya sama China. Yang jelas selain itu juga pemain pilar kita kemudian juga banyak yang kemudian absen seperti Ratnar Oratmangun karena sakit, kemudian Eliano Reinders dia menemani istrinya ya dalam masa persalinan, kemudian Marcelino Ferdinand terkena akumulasi kartu kuning, Sandy Walsh cedera hamstring, kemudian si Martin Paz dia terkena akumulasi kartu kuning. Walaupun ada pemain pengganti, tapi nama-nama yang tadi saya sebutin itu kan memang kemudian memang langganan timnas ya, kecuali yang memang belum rutin main yaitu Eliano Reinders gitu kan. Nah teman-teman, yang jelas timnas China pun juga nggak main-main. Saat ini juga mereka kemudian sudah menaturalisasi salah satu pemain Brazil, dan saya pikir pemain ini berbahaya ya. Pemain Brazil usianya 30 tahun, namanya Sergio Antonio Soler de Oliveira Junior, namanya agak susah, sorry teman-teman, nama Brazil. Serginho lah singkatannya, dia disingkat namanya Serginho. Nah, Serginho ini pemain baru yang kemudian dinaturalisasi oleh China. Ini pemain dari Brazil, dia memulai karirnya di América Mineiro dan kemudian dari América Mineiro dia hijrah ke Liga Jepang. Dia direkrut oleh Kashima Antlers. Bersama Kashima Antlers dia kemudian meraih piala trofi Liga Champion Asia ya. Dan kemudian dia bergabung saat ini dengan klub Beijing Anhuo ya, klub raksasa dari Liga Super China. Nah, teman-teman, usianya 30, memang kita kalau lihat ini berbahaya. Usia 30 ini pengalamannya pastinya udah penuh, apalagi dia udah dari Liga Brazil, Liga Jepang, sekarang di Liga Cina. Yang jelas memang ini posisinya attacking midfielder, dia punya postur tubuh 180 cm, biasalah postur orang Amerika Selatan ya. Dan ciri khas daripada pemain-pemain dari Amerika Selatan, pemain Brazil itu luar biasa olah bolanya, dribble bolanya itu pasti di atas rata-rata. Dan yang jelas dia di tampilannya di musim 2025 ini bersama Beijing Shanghai Anhuo ini, dia tampil 10 game, baru tampil 10 game dia udah cetak 3 gol dan 2 assist. Artinya nih pemain yang patut dicermati, dan tugas berat menanti Joe Pelupesi ini di lapangan tengah untuk kemudian menghadang pemain ini ya teman-teman. Artinya Cina ini betul-betul juga dalam kondisi yang sama dengan timnas kita. Dia memang harus meraih hasil menang, hasil draw atau kalah ya sudah hilang harapan mereka. Yang jelas kehadirannya si Serginho atau Sergio Antonio de Muller ini juga perlu diperhitungkan ya, pasti sudah dihitung ya. Nah ini memang kemudian di timnas kita juga sebetulnya harapannya juga banyak pemain baru yang masuk, muka baru, yaitu Stefano Lillipali. Ini pemain keren, ini usianya 35 tahun tapi pengalamannya segudang. Ini luar biasa sekali ya, kemarin tampilannya bagus banget di Liga 1 Indonesia bersama Borneo FC. Dan kabarnya kemarin dalam simulasi tandingan latihan dia sempat ya melesakkan 3 gol ya di Bali kemarin di latihan dan di simulasi. Luar biasa nih. Stefano Lillipali saya pikir akan diplot untuk menempati posisinya Ratnar Oratmangun. Walaupun posisinya alamiahnya dia attacking midfielder tengah. Dan kemudian ada Yance dan Jakub Sayuri. Saya pikir Jakub Sayuri ada kemungkinan untuk menutup, dipasangkan di posisinya yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand sayap kanan. Kemudian ada Beckham Putra. Saya harapannya kemarin Beckham Putra kemudian bisa memperkuat timnas. Ternyata setelah dari 32 pemain diperas jadi 23, Beckham Putra nggak masuk ya. Beckham Putra ini sebetulnya luar biasa sekali, dia untuk posisi tengah, attacking midfielder ataupun winger kanan tuh luar biasa. Cuman memang belum rezekinya Beckham Putra ini sepertinya ya. Ini pemain muda dari Persib Bandung, dia usianya masih jelang 24, ini usianya sekarang 23 tahun. Posturnya tinggi 176, bobot 58 kg. Termasuk kecil kalau untuk ukuran pemain-pemain yang diaspora ya, tapi kalau attacking midfielder atau winger pastinya nggak bermasalah. Yang jelas Beckham Putra nggak masuk ya teman-teman. Harapan saya sih kemarin Beckham Putra masuk gitu kan, karena ini dribble kontrol bolanya juga luar biasa. Terus Yance nggak masuk ya, Jakub yang masuk gitu kan. Pratama Arhan juga nggak masuk karena Pratama Arhan di posisinya di fullback kiri kan
persaingannya di situ ada Calvin Verdong, ada Dean James, kemudian ada Shane Patinama, ya persaingannya ketat di situ ya, gitu kan. Apapun itu harapannya tetap kemudian kita berharap nanti timnas kita bisa meraih hasil positif dan kemudian di tahun 2026 nanti kita bisa mendukung timnas kita. Kalau kemudian timnas kita lolos ke putaran final Piala Dunia, nggak perlu jadi supporternya tim-tim negara lain. Itu harapan saya teman-teman. Yang jelas memang sepertinya ya peluangnya ada, tapi memang juga berat karena memang dua-duanya ini memang memerlukan hasil yang positif ya teman-teman. Lagi-lagi kedatangannya Serginho ini patut dicermati. Ini pemain dari Amerika Selatan. Pemain-pemain dari Amerika Selatan ini memang berbahaya kan, memang berbahaya dia dribble bolanya, utamanya kalau pemain-pemain yang tipe penyerang ya, dari attacking midfielder ataupun winger, ini berbahaya banget. Tapi memang di tengah kita punya Tom Hai, Nathan Joaon, kemudian ada Jupe Lupesi, ada Ricky Kambuaya, komplit. Di winger kita, winger kanan yang posisi yang ditinggalkan oleh si Marcelino Ferdinand, kemungkinan besar di situ ada Egy Maulana Fikri, dan harapannya Egy Maulana Fikri yang tampilannya bagus kemarin sama Dewa United ditularkan lah di timnas gitu kan. Ini pengalamannya segudang nih Egy Maulana Fikri, dan tampilannya lagi bagus. Saya pikir memang menjadi pilihan utama nanti salah satunya untuk menempati pos yang ditinggalkan oleh Marcelino Ferdinand. Di situ kan memang pilihannya ada Egy Maulana Fikri, dan kemudian ada si siapa ini, Yakob Sayuri gitu kan. Rafael Struijk juga bisa pasang sama winger, tapi kemungkinannya kecil ya, dribble bolanya nggak sebagus kemudian yang si Yakob ataupun kemudian Egy Maulana Fikri. Dia lebih cocok kayaknya striker ya si Rafael Struijk ini kan. Tengah ya pilihannya banyak, ada Ivar Jenner, Tom Hai, Nathan Joaon, kemudian Jupe Lupesi. Yang paling penting tokoh sentralnya nanti malam salah satunya adalah Jupe Lupesi. Kemudian untuk mengatasi pemain tengah Cina ini, lini tengah Cina, apalagi adanya Serginho ini pastinya sudah diperhitungkan ya gitu kan. Nah itu aja teman-teman obrolan kita. Harapan kita memang kemudian timnas kita bisa memenangkan pertandingan nanti malam. Jangan lupa teman-teman nonton nanti malam timnas kita jumpa timnas Cina jam 8:30 malam. Oke gitu aja teman-teman, salam seduluran.